Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam Bu Kumala. Ya, dipanggil apa ya? Ibu saja dah, Pak. Ibu saja, Bu Kumala ya. Saya panggil Ibu Kumala. Iya, Sudah menunggu dari tadi ya. iya, Jadi kita Bapak. istirahat. Tapi ini sudah kelihatan segar Bu Kumala ini siap ya. Insya Allah Dari siap. siap ya, segar. Ini di mana? Daerah bertugasnya Ibu Kumala di mana? Di Bondowoso, Jawa Timur, Bapak. Bondowoso, Jawa Timur jauh ya. Di dekat ibu kota atau agak jauh ya? Jauh, Bapak. Di desa. Sudah. Indonesia itu NKRI di mana-mana kita boleh belajar bersama-sama, ya. Iya, Oke. Ini Bu Kumala, walaupun belum jam 6 sore, kalau kami di Manado hampir jam 7 malam. Tapi apa sudah bisa mulai? boleh, Bapak. Boleh. Saya sebetulnya tidak mau mengatakan ini ujian komprehensif, tapi saya mau mengatakan ini diskusi mahasiswa dan dosen. Nah, diskusi saja kita soal ya apa yang Anda alami selama jadi mahasiswa PPG. Toh, kita di PPG itu sudah berapa lama Bu Kumala ya belajar? Sudah hari Sudah berapa ini? hari ke-27, Bapak. Oh, sudah hari ke-27 ya. Sudah Iya, banyak dilewati suka duka ya. iya, Bapak. Ya, suka duka di keluarga, di sekolah, di Iya, PPG. benar. Tapi alhamdulillah ketemu sehat-sehat, senyum, senang sekali. Ya, jadi Alhamdulillah. malah waktu mulai PPG kan kegiatan kita pertama ingat ya, apa yang kita buat? Identifikasi masalah, Bapak. Oh, masih ingat apa yang Ibu Kumala identifikasi waktu itu apa ya? Ingat? Waktu itu saya identifikasinya awalnya mata pelajaran PPKN. Namun seiring berjalannya waktu, karena nanti RPP-nya harus mengikuti kalender yang berjalan, saya mengambil matematika, Bapak. Oh, Seperti itu. selain itu apalagi identifikasi masalahnya? Selain itu, motivasi belajar anak, Bapak. Oh, banyak Yang ya, mereka banyak yang Iya, diidentifikasi. dulu disuruh mengambil semuanya diisi 6 masalah yang diisi. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya mengkerucut, saya mengambil ke hasil belajar siswa, Bapak, di numerasinya. Oh gitu, ya. Iya. Terus gini, waktu langkah kedua eksplorasi penyebab masalah, apa yang Ibu lakukan waktu itu? Waktu itu saya refleksi diri, kira-kira apa saja penyebab-penyebabnya. Ternyata setelah saya refleksi dan melakukan wawancara bersama teman sejawat, mungkin dari saya ya Pak yang kurang persiapan, baik itu dari RPP-nya, kemudian media yang saya gunakan. Selain itu, faktor dukungan dari orang tua Pak. Anak-anak itu Hmm, belajarnya kebanyakan selalu dipasrahkan kepada guru, begitu Bapak. hmm, Jadinya hasil belajarnya kurang maksimal, begitu. hmm. Itu apa ya? Di eksplorasi penyebab masalah kan mencari referensi toh Iya, dilakukan itu. kajian literatur itu juga Bapak. Oh gitu ya. Iya. Ah, oke. Eh, selain kajian literatur apa lagi? Melakukan wawancara itu Bapak. Oh wawancara, ada Iya, juga ya wawancara. iya. Terus bagaimana wawancara itu? Dengan siapa melakukan wawancara? Dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah. Mereka memberikan masukan-masukan kepada masalah yang terjadi di kelas saya eh, dan itulah saya mengambil pada matematikanya dan penentuan solusinya ada pada media yang harus saya berikan inovasi begitu. Hmm.
Yang diwawancara siapa saja semua? Guru ada 2 dan kepala sekolah dan juga Hmm. pakar pendidikan, Bapak. Oh, ada pakar pendidikan diwawancarai. Iya, pakar pendidikan saya ambil dari pengawas dan ketua PGRI, Bapak. Ingat, ketua PGRI Bapak atau Ibu? Bapak. Oh, Bapak ya. Terus komentarnya apa waktu Ibu Kumala wawancara beliau? Ya, alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan luar biasa yang diberikan kepada saya bahwa memang untuk mengajar anak-anak saya siswa kelas rendah itu memang tidak harus ceramah-ceramah saja begitu. Harus ada inovasinya, Nak, katanya begitu. Misalnya dibuat bermain peran atau menggunakan benda-benda konkret. Jadi anak-anak itu termotivasi belajarnya. Seperti itu kira-kira. Kurang lebih Oh, seperti itu, Bapak. itu langsung diberi solusinya ya, bermain Iya, peran. Waktu itu ingat wawancara dengan apa ketua PGRI itu ya. ya. Pertanyaannya apa disampaikan waktu itu? Saya menyampaikan masalah saya itu, Pak. Hmm. Identifikasi masalah yang saya ambil, saya bicarakan, kemudian beliau menanggapi dan memberikan solusi untuk saya, untuk perbaikan pembelajaran di kelas saya. Oh Gitu. gitu. Kalau dengan kepala sekolah bagaimana? Juga sama, Bapak, karena itu kemarin tugasnya kan memang disuruh melakukan wawancara terkait dengan masalah yang diambil. Setelah itu dilakukan baik itu melalui video seperti ini bisa maupun lewat langsung begitu. Jadi mereka juga memberikan masukan-masukan kurang lebih sama lah, Pak, untuk Sama ya. masukan-masukannya. Iya. Lama wawancaranya dengan kepala sekolah? Kurang lebih waktu itu 40 menit karena kepala sekolah saya masih belum bisa ini, Pak, melalui video seperti ini masih masih agak kurang bisa, Bapak. Jadi saya tuntun, Bapak. Oh jadi wawancaranya secara daring berarti ya? Iya, Oh, oke. Setelah melewati wawancara kan banyak masalah diidentifikasi, tapi kan kemudian hanya dipilih dua masalah yang menjadi fokus perhatian Ibu Kumala. iya, Iya toh? iya. Boleh disebutkan dua masalah yang terpilih itu apa saja? Saya memilih pertama hasil belajar anak yang rendah, kemudian yang kedua motivasi belajar anak, Bapak, yang harus perlu ditingkatkan. Itu yang diteruskan ke RPP ya? RPP, iya. Oh Selamat iya. malam, Bapak Steven. Oke. Ya, selamat Terus malam malah. Diteruskan ke RPP. Berapa RPP yang dibuat? 2, Bapak. Dua RPP ya. Jadi RPP yang satu tentang apa, terkait masalah apa? RPP yang pertama terkait dengan perkalian juga, namun bukan pada soal ceritanya. Kalau yang kedua itu pada soal cerita, Cerita perkalian. Iya. perkalian. Oh, semua dua-duanya matematika ya? Iya, tapi tematik, Bapak, ada bahasa Indonesianya juga Oh, karena ada kelas bahasa kelas rendah. rendah, iya. Oh, begitu. Nanti untuk di PPL yang mau dibawakan RPP yang mana? Yang kedua. Ya seharusnya dua RPP-nya, karena kan di PPL ada dua Oh, siklus. oh ya. Yang kedua, coba jelaskan. Boleh share screen, Bapak? Tunggu, kenapa RPP kedua yang dipilih? Itu dulu jawab. Kenapa RPP yang kedua ya? Karena ini memang masalah real yang terjadi pada anak-anak saya dan Nah, menurut saya ini adalah hal yang harus segera dituntaskan dan dicarikan solusinya supaya anak-anak hasil belajarnya lebih meningkat gitu. apa di Bondowoso sudah luring atau daring?
Sudah luring, Bapak. Oh, jadi ini RPP yang mau dibawakan nanti, RPP yang secara luring ya? Iya, Bapak. Oh, begitu. Coba tayangkan yang RPP yang nanti mau dibawa ke PPL. Baik, izin share screen. Sudah tampak, Bapak? Ya, sudah tampak. Jadi yang Ibu Kumala baca itu aja kelas berapa, semester berapa, tema dan subtemanya apa, muatan mupel terkaitnya apa, kemudian langsung ke tujuan pembelajaran, terus langsung ke kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran ya. Ya, baik. Oke, silakan. Baik, saya mengajar di kelas 2. Saat ini masalah saya ada di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1, muatan terpadunya bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan kegiatan mengamati video memetik jambu di rumah Udin, siswa dapat menguraikan isi teks pendek dengan benar. 2. Setelah kegiatan mengamati video memetik jambu di rumah Udin, siswa mampu berlatih menulis isi teks pendek sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan tepat. 3. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran perkalian pada soal cerita, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan teliti. 4. Melalui media patung kali atau papan hitung perkalian, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. 5. Dengan berdiskusi, siswa dapat membuat soal perkalian yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari beserta cara pengerjaannya dengan gotong royong. 6. Setelah membuat soal perkalian beserta cara pengerjaannya, siswa dapat mempresentasikan hasil pengerjaan di depan kelas dengan percaya diri. Oh. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya. Untuk kegiatan pendahuluan, 1. Guru mengucapkan salam. 2. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar, dilanjutkan mengecek kehadiran siswa. 3. Kelas dilanjutkan dengan berdoa. Dalam hal ini saya mengambil PPK religius. Doa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal untuk PPK kedisiplinan. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya, nasionalisme. 5. Guru mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar dengan mengajak siswa melakukan tepuk siap belajar. 6. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Yang ketujuh, melakukan apersepsi. Selanjutnya, kegiatan inti, sintak model problem based learning, tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. 1. Siswa mengamati gambar pada slide presentasi berbasis TPEC. 2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Kemudian tahap yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Siswa membentuk kelompok yang masing-masing 4-5 siswa. Setiap perwakilan kelompok membacakan teks memetik jambu di rumah Udin di depan kelas. 5. Guru menampilkan video cerita memetik jambu di rumah Udin, sedangkan siswa menyimak. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai isi teks pendek. Siswa berlatih menulis isi teks pendek melalui LKPD yang diberikan guru. Siswa mengumpulkan tugas pada guru untuk dinilai. Kemudian perwakilan kelompok membacakan hasil tugas yang sudah dinilai oleh guru. Selanjutnya, guru mengaitkan teks memetik jambu di rumah Udin ke dalam bentuk perkalian. Guru menampilkan video tentang soal cerita perkalian. Soalnya seperti yang ada di sini. Selanjutnya, siswa menyimak video perkalian pada soal cerita. Guru membimbing siswa menemukan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan cara memecahkan soal dengan menggunakan media patung kali
atau papan hitung perkalian. Selanjutnya, guru bersama siswa melakukan tanya jawab seputar materi. Untuk tahap ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Siswa diajak berdiskusi menemukan konsep perkalian dan cara memecahkan soal perkalian menggunakan media patung kali atau papan hitung perkalian. 16. Setelah berdiskusi, siswa berlatih mengerjakan soal cerita perkalian pada LKPD yang diberikan oleh guru. 17. Siswa mengumpulkan tugas untuk dinilai. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa bersama kelompok membuat soal perkalian yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari beserta cara pengerjaannya dengan contoh pada LKPD yang sudah dibagikan kepada guru. Tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa mempresentasikan hasil membuat soal dan cara pengerjaannya di depan kelas. Guru mengevaluasi terhadap soal cerita perkalian yang telah dipresentasikan masing-masing kelompok dan memberikan penguatan. Kemudian penutupnya, guru dan siswa melakukan refleksi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan selama seharian. 2. Siswa menyampaikan perasaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 3. Salah satu siswa memimpin doa sebelum kegiatan berakhir. Demikian Bapak presentasi saya. Saya mohon petunjuknya apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sabar ya Bu Kumala. Ya Bapak. Ya, sudah selesai ya Bu Kumala. Jadi itu dibagi kelompok siswanya ya? Iya Bapak. Karena Berapa siswanya tuh? siswa saya ada 8 anak Bapak. Jadi bagi berapa kelompok itu? Saya bagi menjadi 2 kelompok Bapak. Oh, 2 kelompok. Bolehlah, 4-4 ya. Iya. Ini kelas 2. Di kelompok mereka mau kerjakan apa? Mereka mengerjakan membuat soal cerita perkalian, Bapak. Oh ya. Ada petunjuknya mereka mengerjakan itu di kelompok? Ada di LKPD, Bapak. Sudah saya persiapkan. Seperti apa itu LKPD-nya? Anak-anak nanti menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan di situ, seperti perkalian pada soal cerita, Bapak. Nanti anak-anak cara menjawabnya menggunakan media yang sudah saya buat sendiri, yang saya namai patung kali, Bapak. Oh ya. Ada LKPD-nya, bisa Ya. tayang. Oke. Seperti ini, Bapak. Sudah terlihat? Sementara proses ini. Ini masih ini kotak hitam saja yang saya lihat ini. Iya Bro, sama Bro. Masih hitam tampilannya. Mungkin coba di stop kemudian dicoba lagi Bu Kumala. Iya, Bapak.
Ini untuk bahasa Indonesianya. Hmm, Ini petunjuk belajarnya. oke, Ini soalnya bahasa oke, Indonesia. ya, Ini matematika, Bapak. Petunjuk ah, belajarnya ini. hmm, Selanjutnya ini soalnya. hmm, Dan ada ini soal untuk ya, LKPD presentasinya. Dan oke. juga saya berikan contohnya, contoh pengerjaannya. Sekarang pertanyaan saya, Bu Kumala, bagus ini. Apakah di kelas rendah, kelas 2, bisa pembelajarannya itu HOTS? Jadi membuat keterampilan berpikir tingkat tinggi, muncul keterampilan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Bisa? Bisa, Bapak. Di situ Ah, saya sudah menguraikan di indikatornya. Anak-anak untuk bahasa Indonesianya saya ajarkan untuk menguraikan isi cerita dari teks pendek. coba tunjukkan. Yang Di, LKP, di LKPD ada teksnya. di LKPD, anak-anak memakai buku siswa, Bapak, Oh, ada untuk buku. ceritanya. Iya, Oh, buku. Jadi itu yang dijadikan bahan ajar. iya, Bapak. Oke, boleh. Terus apa? Coba tunjukkan nanti apa yang mereka kerjakan di LKPD. Ini Bapak untuk bahasa Indonesianya, anak-anak menguraikan isi dari cerita teks. Jadi coba apa? Kemudian dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik yang benar begitu. Nah, jadi pertanyaannya apa semua yang mereka harus jawab? Iya. Apa yang? Coba baca pertanyaannya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Berikut. Di mana Benny dan teman-teman memetik buah jambu? Berikut. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Berikut. Apa yang digunakan Benny untuk memilih jambu? Nah, coba jelaskan ke saya mengapa Bu Guru Kumala katakan ini HOTS. Tunjukkan. Anak-anak nanti akan berpikir bagaimana cara menguraikannya, Bapak. Oh, Menguraikan isinya dari teks yang sudah saya berikan kepada anak-anak. oh. Jadi anak-anak membuat kalimat sendiri maksudnya. Iya. Oh, Kemudian diuraikan dan ditulis menurut ejaan yang benar. oh, baik. Jadi bisa ya. Jadi ternyata walaupun kelas rendah bisa pembelajarannya apa ya? Mengintegrasikan HOTS bisa ya. Bisa, Bapak. Itu bahasa Indonesia. Lalu kalau matematikanya bagaimana? Kalau matematika tadi sudah saya sampaikan, anak-anak memecahkan perkalian pada soal cerita ini, Bapak. Nah, bagaimana itu? Coba Memecahkan masalah. contoh nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nanti anak-anak membentuk keperkaliannya dulu. Saya menggunakan media ini, Bapak. Boleh saya tunjukkan, Bapak? Boleh. Media ini, namanya saya beri nama patung kali, Bapak. Papan Oh, hitung perkalian. luar biasa. Nanti Kira anak-anak, misalnya di situ ada soal Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Saya menggunakan 2 buah gelas-gelas ini. 2 buah gelas-gelas ini. Kemudian setelah itu, masing-masing kotak berisi 9 pensil. Anak-anak nanti mengisinya menggunakan stik, Bapak. Diisi di sini 9, seperti itu. Nah, Jadi nanti kita hitung, kemudian anak-anak bisa nanti menyatakan kalimat matematikanya. Dari 2 gelas berarti 2 dikali isi dari masing-masing gelas. Karena masing-masing gelas isinya 9, berarti nanti 2 dikali 9. Seperti itu.
Ini sudah pernah Ibu Kumala praktekkan? Sudah Bapak, kemarin Terus, saya praktekkan kepada anak-anak. terus bagaimana hasilnya? Anak-anak senang Bapak karena dapat langsung mengerjakannya lewat ini, jadi mudah mengerjakannya. Jadi Anak-anak Anda jadi lebih paham konsep matematikanya seperti itu. jadi Anda yakin bahwa nanti di PPL berhasil juga ya? Yakin Bapak? Oh ya, luar biasa. Saya senang Sangat mendengar. optimis dia kelihatannya. Iya Bapak, harus. Iya, jadi begitu jadi guru milenial mesti kreatif. Ya. Oke, Ibu Guru Kumala, satu lagi pertanyaan saya. Tujuan pembelajaran. Coba lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, ya, tujuan pembelajaran 1. Apa harus saya stop share dulu ya Pak ya? Nah, harus stop share Iya. dulu, baru unggah yang berikut. Ya, tujuan pembelajaran 1. Oke, coba dicari. Ya, oke ini. Coba dibaca. Dengan kegiatan mengamati video memetik jambu di rumah Udin, siswa dapat menguraikan isi teks pendek dengan benar. Pertanyaan saya, ini kan tujuan pembelajaran. Mesti harus bisa diukur tujuannya tercapai atau tidak. Nah, caranya mengukurkan melalui instrumen penilaian. Apakah ada butir-butir soal yang terkait mengukur tujuan yang pertama ini? Menguraikan isi teks pendek ya Bapak? Iya, ada soalnya. Soal-soalnya yang seperti saya lampirkan di LKPD tadi Bapak. Oh, langsung di LKPD ya? Iya. Ya bisa di LKPD, bisa di instrumen penilaian. Tapi ada dari antara 6 tujuan pembelajaran ini, soal penilaiannya bukan di LKPD, tapi memang di instrumen penilaian. Ada? Untuk ini Bapak, untuk membuat soal perkalian itu ada sendiri nanti, dan cara mempresentasikan anak. Cara mempresentasikan. Tujuan nomor berapa itu ya? Tujuan nomor 6 Bapak, Baca mempresentasikan. tujuannya, coba baca tujuannya. Setelah membuat soal perkalian beserta cara pengerjaannya, siswa dapat mempresentasikan hasil pengerjaan di depan kelas dengan percaya diri. Berarti ini di kelompok ya, bukan di evaluasi akhir pembelajaran. Ada soal-soal yang dibuat untuk mengakhiri pelajaran, pertanyaan di akhir pelajaran, ada? Seperti ini Bapak, nanti saya buat sendiri anak-anak, bagaimana perasaan hari ini? Coba apa saja yang sudah kita pelajari? Lisan saja ya? Iya. Oke, baik ya. Saya apresiasi luar biasa Ibu Kumala, terima kasih sudah bisa diskusi dengan saya. Saya persilakan Pak Stephen melanjutkan. Siap. Mantap Bu Kumala. Siap kelihatannya, meskipun sudah di nomor urut ke-11, masih semangat, menunggu dari pagi ini pasti ya. Iya Bapak. Iya, saya salut, masih semangat, urutan ke-11. Persiapannya juga kelihatan bahwa Ibu sudah memang mempersiapkan, mengantisipasi hal-hal lain, termasuk mempersiapkan menampilkan medianya di sana. Ya, Iya, Bu, media itu dibuat sendiri Bu, dengan buat sendiri budget saya sendiri. Bapak. Bagaimana? Budgetnya sendiri juga. Iya Bapak. Nah, Saya buat sendiri semua itu, dengan pasang-pasang. biaya sendiri. Iya Bapak, tentunya. Berarti Ibu memang siap jadi guru kalau seperti itu. Siap berkorban juga memang kelihatannya. Untuk anak-anak. Tapi sebenarnya kalau untuk media-media seperti itu kita juga bisa memanfaatkan misalnya barang-barang bekas yang layak dipakai untuk dibuatkan media-media seperti itu. Itu lebih ekonomis sebenarnya.
Dan Kebetulan siswa pun ini bisa dilibatkan, misalnya. Siswa pun bisa dilibatkan, merancang, iya, membuat satu karya, ternyata karya itu dijadikan media untuk digunakan pada pembelajaran minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya. Mereka justru akan senang, ini yang kita kerjakan 2 minggu lalu ya, Bu, ya." Kita bisa memanfaatkan media barang bekas di sana. Karena saya lihat tadi di medianya juga ada aqua gelas bekas, iya kan. Bapak. Nah, itu pada umumnya barang-barang bekas berarti yang kita bisa gunakan. Daripada kita harus beli aqua baru buat ambil gelasnya, kan ekonomis Iya, kalau seperti itu. Oke, Bu, Kumalah. Saya mau lanjut dengan komponen pembelajaran abad 21. Nanti kita sesuaikan dengan RPP yang Ibu tampilkan di sana, ya. Komponen dalam pembelajaran abad 21, Bu, ada di modul sebenarnya itu sebelumnya. iya. Komponen apa saja, Bu, yang ada di dalam yang bisa tergabung dalam pembelajaran abad 21 itu? Ada tipek, Nah, kemudian oke, betul yang itu. Yang lainnya selanjutnya feedback, ada apa lagi? PBL, Ada PBL, Problem Based Learning itu model pembelajaran. itu model pembelajaran, Bu. Nanti Iya. itu kita bahas sebentar. Selain feedback, apa lagi? ICT, ICT feedback. iya ICT tipek. Nah, eh, tadi ada contoh soal yang menurut Prof itu ada unsur HOTS-nya di sana, ya. Menuntut siswa untuk mengajak siswa untuk berpikir kritis tingkat tinggi, Iya. ya. Ada HOTS-nya di situ, ya. Memang kita diarahkan untuk menerapkan bentuk-bentuk soal seperti itu, yang HOTS high order dibandingkan dengan yang masih low order gitu, ya. Jadi ada tipek, ada HOTS. Kemudian biasanya kan di awal pembelajaran atau bahkan mungkin di kegiatan inti ada penerapan misalnya pengenalan atau membaca buku sebagai bentuk kegiatan apa itu namanya. Literasi. Nah, itu contoh-contoh komponen pembelajaran abad 21. Nanti kita lihat di RPP-nya Ibu. Ya. Apalagi Bu komponen yang lain? Kalau di kelas itu biasanya berdoa, ada menyanyikan lagu nasional. Iya. Kegiatan apa itu namanya? Kegiatan pada awal pembelajaran itu ya, Bapak? Iya, ada berdoa, ada menyanyikan lagu nasional, menunjukkan sikap kejujuran, apalagi integritas dan PPK sebagainya itu itu. ya? Ya? PPK? Iya, PPK. Kok udah lupa ya? Tadi kelihatannya bersemangat sekali. Bukan lupa. Nah, PPK kepanjangannya apa? Ayo. PPK artinya apa, Bu? Penguatan pendidikan karakter. Nah, apa di dalam PPK itu selain apa yang saya sebutkan tadi? Religius, nasionalis, mandiri, Nasionalis, gotong royong, mandiri, gotong royong. integritas. Ada lagunya itu, Bu. Jadi Iya, lebih Pak. mudah diingat justru. Religius, mandiri, ada tepukan-tepukannya kan lagunya. Nah, kemudian komponen berikutnya apa, Bu? Masih dengan pembelajaran abad 21. Apa, Bu? PPK tadi sudah, literasi sudah, Sudah. tipek sudah, HOTS juga sudah. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Tapi saya lihat ada di dalam RPP-nya Ibu. Apa komponen yang berikutnya? 4C itu? Nah, oke, itu keterampilan itu ya, 4C itu. Nah, coba Ibu lihat di dalam RPP-nya Ibu. Ya, Bapak. Apakah ada unsur-unsur tadi 4C mungkin Ada bisa dimulai 4C. dari 4C? Guru Nah, mengucapkan kita cross check salam, menyapa komunikasi. siswa. Communication-nya ada di mana, Bu? Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. Berikutnya di mana lagi selain yang di bagian pendahuluan, coba yang di Nah, kegiatan inti ada siswa menjawab communication di situ. pertanyaan yang diajukan guru. Yang nomor berapa, Bu? Nomor Ini 2 nomor ya? 2, ya.
siswa mengajukan pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang Di diajukan. tahapan lain mungkin ada communication lagi. Guru Itu dan nomor siswa 6. melakukan tanya jawab mengenai isi teks pendek. Di situ ada communication dan ada critical thinking yang sekaligus gitu ya. Karena di situ melakukan tanya jawab, kemudian critical thinkingnya di mana, Bu? Kata Dalam kuncinya. menentukan isi teks pendeknya, Bapak. Mencari Di isi situ, dari teks. iya. Karena di situ kalimatnya hanya guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai isi teks pendek. Menentukan atau apa kata kerja instruksi yang lainnya tidak ada di situ. Iya. Jadi saya kesulitan mencari mana yang kata kuncinya critical thinking, mana kata kuncinya untuk communication. Iya. Communication ya ada jelas di sana. Critical thinkingnya saya cari-cari yang mana ini. Kalau melakukan tanya jawaban itu communication. Nah, critical thinkingnya yang mana? Belum saya tulis di sini, Bapak. Kira-kira kalau mau ditambahkan, nanti ditambahkan kata apa di situ? Kata kuncinya. Menemukan isi teks pendek. Nah, jadi setelah mereka tanya jawab kan bisa dilanjutkan dengan menemukan. Ya kan? Supaya nyambung. Ada menemukan itulah critical thinkingnya di sana. Begitu juga di bagian berikut, siswa berlatih menulis isi teks pendek. Berlatih menulis isi teks pendek. Di sini anak-anak nanti ini apa? Saya Bu, di suruh situ ada keterangan waktunya 4 menit. Apa cukup, Bu? 4 menit. Menulis isi teks pendek yang diberikan guru. Cukup nggak? Dibayangkan dulu. Karena pendek, maksudnya yang dituliskan tidak terlalu panjang, insya Allah bisa, Bapak. Ini isi teks pendek ya. Berbentuk kalimat mungkin atau lebih dari satu kalimat? Bapak. Kalimat. Lebih dari satu kalimat untuk kelas atau rendah, Bapak. hanya sekitar satu kalimat? Iya, satu kalimat. Karena untuk kelas rendah masih, Bapak. Ini kelas Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 sudah bisa menulis sampai isi teks singkat. Iya, bisa, Bapak. Bisa. Bisa. Ibu sudah pernah mencobanya di kelas? Sudah. Nah, terbukti bahwa memang di kelas Ibu yang kelas 2 sekarang sudah bisa. Sudah, Bapak. Karena mereka kan posisinya baru 2 bulan mungkin di kelas 2. Iya. Ya, sudah bisa ya menulis ya? Sudah, Bapak. Semuanya sudah bisa atau sebagian besar? Sebagian besar. Berapa jumlah siswa di kelas? 8, Bapak. 8 siswa. Dari 8 itu dari pengamatan dari 7 yang bisa. Iya. Oke, artinya sebagian besar ya. Iya. Hampir semua. Itu hanya 1 dari 8 ya. Jadi artinya hampir semua. Nanti baguslah kalau dari 8 itu 7 sudah bisa menulis dengan lancar, bisa menulis kalimat pendek. Pendek artinya dari versi Ibu tadi 1 kalimat misalnya. 2 kalimat juga itu masih kalimat pendek. Karena dibandingkan teks kan biasanya lebih dari 1, 2 paragraf gitu ya. Jadi 2 pun itu masih tergolong kalimat pendek, tapi kalau kelas 2 lah janganlah 2 kalimat tuh. 1 kalimat kayaknya cukup. Ya, itu pun 1 kalimat jangan kalimat yang panjang. Apalagi kalau kalimat paralel yang beruntun ya. Ada kata penghubungnya itu sudah jadi lebih panjang meskipun 1 kalimat. Jadi cukup 1 kalimat sederhana. Yang penting sudah memenuhi syarat bahwa di sana ada subjek, ada predikat. Nah, nanti dilengkapi misalnya dengan objek sebagai pelengkap dalam kalimat, sudah bisa itu. Kalimat sederhana. Ya. Ini muatannya apa di sana? Bahasa Indonesia dan matematika. Apalagi di sana ada muatannya bahasa Indonesia, tapi kan di bahasa Indonesia tujuannya Ibu lebih kepada, coba lihat di tujuannya. Tujuannya di kompetensi dasar yang bahasa Indonesianya apa di sana? Mana tujuan yang bahasa Indonesia, Bu? Dengan kegiatan mengamati video memetik jambu di rumah Udin, siswa dapat menguraikan isi teks pendek dengan benar. Menguraikan ya? Iya. Oke, berikut. Tujuan lain yang bahasa Indonesia. Setelah mengamati video memetik jambu di rumah Udin, siswa mampu berlatih menulis isi teks pendek.
sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan tepat. Itu saja Bu tujuannya untuk bahasa Indonesia? Iya Atau untuk ada bahasa lagi? Indonesia ini ya saja Bapak. Ini yang poin 1 dan 2. Iya, Menguraikan dan menulis. dan menulis. Nah, bentuk evaluasi yang Ibu gunakan untuk menjawab tujuan pembelajaran ini seperti apa? Berbentuk LKPD yang tadi Bapak. Hmm. Nah, Iya. sekarang saya coba kita hubungkan sekarang dengan rencana evaluasi yang kemarin dibahas di modul terakhir sebelum ujian komprehensif kan ada rencana aksi, rencana evaluasi. Karena di sana juga termasuk yang dievaluasi yang dibuatkan instrumennya. Kalau instrumen untuk ranah kognitif sudah ada, seperti contoh soal di LKPD, contoh soal di tes mungkin di bagian akhir. Nah, itu kalau kognitifnya. Kalau afektif psikomotornya ada instrumen lain yang kita gunakan Iya di Bapak, sana. iya ada. Itu ya. Nah, saya mau bertanya nih Bu, untuk poin yang kedua, tujuan yang kedua, berlatih menulis. Itu masuk di ranah yang mana Bu? Dari Berarti menulis evaluasi. itu untuk keterampilan saya Bapak. Untuk Iya ranah toh. Kan keterampilan. itu menulis keterampilan itu masuk di kognitif. Sementara bentuk soal yang Ibu buatkan, Ibu tampilkan tadi di LKPD, itu Kalau yang arahnya nanti kognitif ke saya kognitif. menguraikan Bapak. Nah, oke, saya setuju. Jadi dibedakan di sana. Untuk kognitif itu yang menguraikan, kemudian yang menulis itu keterampilan, masuk di keterampilan. Karena kan sudah ada di tujuan di kompetensi dasar, pasti di sana sudah ada ya. P berapa di sana? Ibu gunakan di sana P berapa? P sebentar. Kan keterampilan. Iya. Ya. P2 Bapak. P2. Iya. P2 itu tentang apa ya? Kan ada P2 P1, itu P2, P3, seperti ini P4. berlatih menulis. Kenapa Bu? Seperti ini Bapak, berlatih menulis. Nah, Praktek apa ya? kemudian kalimat yang mereka tulis, apakah mereka presentasikan dalam bentuk misalnya mereka mencoba melafalkan atau hanya ditulis saja Iya, kemudian setelah dikumpul? ditulis nanti anak-anak salah satu siswa saya panggil ke depan Bapak untuk Ya. ini Tapi mempresentasikan. indikator utama yang Ibu ukur di sana keterampilan menulisnya ya, Iya, bukan Bapak. ketika mereka membacakan Iya. itu. Iya. Mungkin kalau keterampilan membaca itu nanti akan dikemas dalam kegiatan belajar yang lain, khusus berbicara misalnya. Tidak Bapak, Ya. karena di sini waktunya nanti enggak cukup Bapak untuk matematikanya. Iya Bu, makanya saya bilang untuk misalnya hari ini di muatan Ibu keterampilannya menulis. Mungkin di mata pelajaran lain, di pertemuan lain, di tema yang lain, nah di sana Iya. lebih fokus pada misalnya membaca Iya, atau bisa Bapak. berbicara, itu pada kesempatan lain. Iya. Bukan yang RPP ini Bu, Iya. disambung ke hari lain, bukan. Iya Bapak, terima Iya, kasih masukannya Bapak. karena kan di buku materi yang saya sering lihat itu setiap tema itu memang ada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu namanya juga keterampilan berbahasa. Menyimak, membaca, apalagi Bu? Ada 4. Membaca, menulis, satu lagi. menyampaikan, Ini saya sementara apa ini? berbicara. Nah, kok menyampaikan sih? Membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Itu keterampilan. Ya, masuk ke ranah aspek penilaian evaluasinya di keterampilan. Itulah, makanya tema minggu ini keterampilannya misalnya menulis. Tema berikutnya di bulan berikutnya ya. Apalagi di subtema biasanya dibedakan dengan keterampilan. Disesuaikan dengan materi ya. Oke Bu Kemala, coba kita lanjut sedikit. Nih. Ada materi media, video yang Ibu buatkan di sana? Ada Bapak. Videonya dibuat sendiri. Buat sendiri. Ini saya Atau Virti.
Sumbernya dari YouTube atau dari mana sumbernya? Untuk video pembelajaran pada anak-anak, Iya. saya download Bapak. Ambil dari mana? YouTube ya? Iya. Sumbernya dari YouTube. Oke. Iya. Itu durasi videonya berapa menit? 2 menit lebih. Yang Oke, satunya 3 menit. cukup singkat ya. Iya. Oke, memang dianjurkan seperti itu ya. Jangan kita cari video yang 20 menit, lebih dari itu. Wah, itu akan menyita waktu. Nah, di bagian mana Ibu menampilkan video? Coba di tahapan keberapa, langkah keberapa? Ini mumpung RPP-nya masih ditampilkan. Nah, ini Bapak. Yang pertama nanti itu anak-anak mengamati gambar. Setelah dibentuk kelompok, nanti membacakan. Dan setelah membacakan, saya tampilkan videonya. Supaya anak-anak lebih paham. Jadi itu media pendukung ya sebenarnya. Iya. Untuk menunjang materi itu ya. Untuk memastikan bahwa mereka menyerap dengan baik materi Iya, sebelumnya benar. ditunjang dengan video itu. Isi videonya Ibu sudah pernah lihat isi videonya? Bagaimana Bapak? Isi dari konten dari video, isinya Ya. apa? Ceritanya atau gambar dalam video itu? Tentang memetik jambu di rumah Udin, Bapak. Jadi bisa Sesuai dengan dipastikan sesuai dengan materi ya? Iya, sesuai dengan tema. materi. Karena ada yang ngambil video, kelihatan videonya ada, tapi ternyata isi videonya tidak sama persis dengan tema yang diajarkan. Gitu. Itu yang maksudnya. Nah, oke. Jadi itu kita tadi sudah berdiskusi tentang 4C, kemudian TPK-nya, hostnya ada, PPK-nya, literasinya juga ada. Dan saya lihat di sini yang ditampilkan oleh Ibu Kumala sebagai bentuk perangkat pembelajaran, ya. Kalau bicara perangkat pembelajaran kan berarti bukan hanya satu dokumen di dalamnya ya, Bu. Tadi sudah ditampilkan ada RPP, ada kemudian Bahan apalagi ajar, media KKPD, bahan ajar, PD, instrumen penilaian, instrumen sama penilaian, media. Nah, itu Ibu buat sama antara siklus yang Iya Bapak, siklus, sama. antara Kurang lebih sama. perangkat yang satu dan perangkat yang kedua sama? Iya sama. Tapi nanti kalau untuk daringnya biasanya saya pakai Zoom Bapak. Kalau untuk daring. Kemarin kan disuruh Tapi kan meskipun versi daring ya, meskipun menggunakan Zoom ya, tapi tetap harus dipersiapkan sama. dalam bentuk perangkat seperti yang Oh iya. Ibu sampaikan Iya. tadi, ada medianya, ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, meskipun versi daring begitu. Tetap lengkap satu perangkat. Itu ya. Oke. Gimana Bu? Kemudian ya tadi model pembelajaran sudah ya, Ibu menggunakan PBL ya. PBL-nya digunakan, pendekatannya saintifik. Betul ya? Tadi Ibu menjelaskan menggunakan pendekatan PBL, pendekatannya saintifik. Iya. Nah, kalau di tujuan tadi untuk rumusan pembelajaran ABCD-nya sudah ada, saya lihat di situ. Audiensnya, behaviornya, ya. Condition degree-nya sudah ada di tujuan pembelajaran. Ya. Nah, menurut Ibu sekarang pedagogik, literasi dan numerasi. Bagaimana Bapak? Ada suara azan Bapak? Oh iya. Sebentar Bapak. Mungkin bisa pakai headset atau apa? Tadi saya coba pakai headset, katanya Ibu Tessa, suaranya saya tidak terdengar di sana. Oke. Baik, bagaimana Bapak? Boleh diulangi? Pedagogik, literasi, numerasi. Ya.
Pernah dengar 3 istilah tersebut? Iya, Ada. Bapak. Coba Ibu jelaskan sedikit. Apa itu Kalau pedagogik? kalau Apa menurut itu saya literasi? Dan apa pedagogik itu itu literasi? berkaitan dengan seperti motivasi belajar anak, kemudian kemampuan ya, anak yang lemah seperti itu. Kalau numerasi ya berkaitan dengan perhitungan, penjumlahan, pengurangan kalau untuk anak-anak. Berkaitan Selanjutnya dengan untuk angka berarti ya ceritanya? iya. Nah, kalau Kalau literasi berkaitan dengan apa? literasi seperti membaca, menemukan isi teks, Yang berkaitan seperti dengan keterampilan yang mana? Pedagogik, literasi, atau numerasi, atau semuanya mungkin? yang berbeda dengan Keterampilan. keterampilan itu seperti membuat, Bapak. Menurut saya, ada karya yang harus ditampilkan. Iya, seperti tadi kan, apa namanya yang di bahasa Indonesia, menulis, Iya. itu kan keterampilan juga. Berarti kalau menulis boleh literasi di sana, karena memang itu aspek apalagi aspek bahasa, memang muatan bahasa kan. Iya. Kemudian medianya tadi sudah. Tapi Ibu sudah pernah menerapkan ini kan di kelas? Sudah, Bapak. Kemudian kalau seandainya Ibu mencoba atau melaksanakan ini di kemudian hari dan ada siswa yang belum bisa berhasil, belum tuntas. Itu bisa dilakukan dengan bentuk remedial. Misalnya harus ada pembimbingan juga dari saya sebagai guru untuk membimbing anak-anak karena Berat, memang kelas rendah ini kan perlu sekali iya, bimbingan dari harus ibu memang guru. ekstra sebenarnya kalau Iya, kelas Bapak. rendah. Nah, pembimbingan khusus atau remedial, kapan itu dilaksanakan? Biasanya apabila anak-anak kalau di kelas saya itu apabila teman-temannya sudah mengerjakan dengan baik, kemudian dinilai ada anak yang belum selesai begitu, Pak. Nanti saya akan memberikan pembimbingan kepada anak-anak itu. Jadi Caranya jadi begitu. jadi ditindaklanjuti langsung setelah Iya, setelah Bapak. pembelajaran itu selesai? Iya. Langsung di-follow up gitu? Tidak Iya, menunggu supaya tidak siangnya? menumpuk-menumpuk karena besok harus Takutnya beda lagi anaknya lupa materi. ya kalau siangnya atau besoknya? Iya, Bapak. Tapi setelah Ibu apa namanya, tes lagi mungkin atau cross check, cek dan recheck lagi besoknya, minggunya, apakah mereka sudah lupa yang Ibu ajarkan minggu kemarin sampai tuntas? Atau memang masih ingat tertanam dengan jelas? Begini, namanya anak ya Pak ya, kita saja sebagai orang dewasa saja kadang masih lupa. Makanya perlu memang untuk selalu diberikan pembimbingan untuk anak-anak itu. Iya, Jadi tidak dibiarkan. iya, karena khawatirnya nanti pas misalnya ujian akhir misalnya mereka sudah lupa semua yang di bagian awal gitu ya, supaya tidak terjadi seperti apa ya, di bagian awal mereka sudah paham, kuasai betul, tapi kalau misalnya kita lebih menanamkan pada menghafal, nah itu yang sedikit apa ya, menurut saya, kalau kita lebih menekankan siswa apalagi kalau di aspek matematikanya di sana. Jadi lebih baik kita lebih menanamkan konsep di sana. Konsepnya. Ya, dibanding kita menanamkan kemampuan untuk menghafal. Ya. Kalau menguasai atau sudah paham konsepnya, saya yakin meskipun diuji 1 bulan kemudian mereka masih ingat. Tapi kalau menghafal, nah itu yang rentan lupanya, menghafal, ya. Ya, Bapak. Oke, Bu Komalah, aslinya dari mana? Asli saya dari Banyuwangi, tapi sekarang saya bertugas di Bondowoso, Jawa Timur. Wah, lumayan jauh itu dari Banyuwangi ke Bondowoso. Kok bisa nyebrang ke sana, Bu? Rezeki di sini, Bapak. Rezeki, oke lah, semangat. Setuju saya kalau begitu. Tetap semangat ya, Bu, ya. Iya, Ini Bapak. sudah tahapan ujian komprehensif, tinggal apa namanya, melanjutkan ke PTN, ya. Sukses ya ke depan ya, Bu, ya, optimis ya. Terima kasih Cukup masukannya, ya, Bapak. ya, Bu, cukup ya untuk diskusinya Ya, malam ini.
Oke, Iya. terima Terima kasih kasih Bu Pak Kumala. Dokter, ya. Terima kasih Bu Kumala juga. Baik, sukses di depan ya, tapi tetap terus belajar, semangat ya. Ya. Semangat. Oke. Ya, sudah bisa meninggalkan room. Terima kasih Bu Kumala, sukses terus Bu. Ya, mohon izin. Ya Bu, monggo.